Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam rahayu untuk kita semuanya. Masih dengan saya Master Rudi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cakra. Jadi, beberapa waktu yang lalu, banyak juga yang bertanya kepada saya, baik secara langsung maupun melalui komentar di YouTube ya tentu saja, tentang cakra, tentang fase-fase mengaktifkan cakra. Jadi meskipun sebelumnya saya juga sudah membahas tentang cara membagikan cakra, kemudian cara membersihkan cakra dan lain sebagainya, tapi ternyata ada beberapa orang yang memang belum paham tentang apa itu cakra dan letaknya di mana aja gitu kan. Nanti akan saya bahas pada video ini ya. Untuk itu bagi Anda yang belum paham, belum tahu tentang cakra letaknya di mana, cara pembagitannya bagaimana, cara pembersihannya bagaimana, simak video ini, nanti akan saya kasih tahu simpelnya bagaimana. Jadi mudahnya seperti apa mengenali cakra pada diri kita, mengenal apa itu cakra juga. Dan buat Anda yang sudah tahu, ya anggap aja video ini sebagai tambahan referensi ya. Untuk itu simak video selengkapnya. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal cakra, apa itu cakra? Nah, kalau kita ngomongin soal cakra, karena memang cakra ini sendiri adalah dari bahasa Sanskerta, ya banyak orang yang belum paham juga, apalagi kita orang Indonesia, orang Nusantara, meskipun nenek moyang kita dulunya menggunakan bahasa Sanskerta, tapi untuk saat ini kan tidak banyak orang yang tahu, bahkan hampir semuanya belum tahu atau tidak tahu arti daripada cakra secara kosakata bahasa ya. Tapi bisa saya ibaratkan cakra ini adalah titik atau pintu. Jadi titik atau pintu daripada energi pada tubuh seseorang. Yang mana setiap orang itu pasti memiliki cakra. Nah, memiliki pintu-pintu energi. Yang paling utama atau yang dikenal sebagai cakra mayor atau pintu energi utama pada tubuh manusia itu ada 7. Jadi ada 7 ya, 7 begini. Ada 7 yaitu mulai dari cakra dasar sampai dengan cakra mahkota. Kalau cakra dasar, saya jelaskan satu persatu ya, letaknya atau lokasinya ada di mana aja. Kalau cakra dasar, itu umumnya dia itu berwarna merah. Secara visualisasi ya, kalau divisualkan itu dia warnanya merah. Kemudian letaknya itu di antara tulang ekor dan anus. Itu letaknya di situ. Nah, nanti saya kasih visual gambarnya letaknya ada di mana. Jadi bisa Anda lihat di samping ini. Nah, itu antara tulang ekor sama anus. Kemudian naik ke atas sedikit itu ada cakra seks. Kalau Anda mengira cakra seks ini terletak di area kelamin, maka Anda salah. Karena cakra seks itu di atasnya kelamin dikit, di bawahnya pusar. Itu letaknya cakra seks. Warnanya orange. Secara normal kalau divisualisasikan. Nanti saya lihatkan, nah ini kurang lebih visualnya seperti ini, bisa Anda lihat. Oke, dan naik lagi sedikit, itu cakra solar plexus. Ini dia secara normal warnanya kuning, karena dia memang cakra ini diibaratkan sebagai pengontrol emosi. Jadi kalau Anda suka marah-marah, suka emosional, biasanya dipengaruhi daripada ada sumbatan energi atau sumbatan atau cakra solar plexus ini tidak bekerja dengan baik, sehingga Anda sulit untuk mengontrol emosi. Letaknya di mana? Letaknya bukan di sini. Ini bukan, tapi di sini. Nih ya, bukan di perut, bener-bener perut bukan ya, tapi agak naik dikit di bawah tulang rusuk gitu. Di bawah tulang rusuk sini. Di area hati ya, sekitar hati atau pankreas ya. Bukan di sini. Kalau ini kan lampu, bukan. Di sini, area hati ini. Area hati. Oke. Nah, nanti visualnya ada. Silahkan dilihat aja. Nah, kemudian naik sedikit lagi, tepatnya di area jantung, di sekitar jantung ya. Bukan di tengah dada, bukan di tengah dada, di sekitar jantung sini, sekitar dada sini pokoknya, itu cakra jantung. Secara normal, cakra ini biasanya divisualisasikan dengan warna hijau.
ya, divisualisasikan dengan warna hijau. Nah, ketika cakra jantung ini bekerja dengan normal, biasanya Anda bisa memancarkan aura ya. Aura ini adalah impact daripada pusaran energi cakra yang bekerja dengan baik. Jadi ini gambaran kondisi tubuh Anda. Jadi aura ini kan menggambarkan kondisi diri Anda. Nah, ketika cakra jantung ini bekerja dengan normal, maka dia akan tergambar dengan pancaran aura yang berwarna hijau dan biru seperti itu, sehingga memancarkan energi kasih sayang yang luar biasa dari cakra jantung. Sehingga kalau Anda ingin memiliki energi kasih sayang yang bagus, bisa mendapatkan istilahnya dimanapun Anda berada selalu dicintai, selalu dikasihi, selalu dihargai dan sebagainya, ya optimalkanlah cakra jantung Anda. Latih terus, bersihkan terus, khususnya di area cakra jantung, supaya tidak ada sumbatan-sumbatan energi yang memperburuk kondisi aura Anda. Karena ketika ada sumbatan, biasanya aura Anda atau aura Anda yang terpancar dari tubuh Anda itu redup. Jadi kalau ada sumbatan, dimanapun cakranya, itu redup. Jadi agak buram, suram gitu. Terlebih kalau dia ke hitam, nah itu bahaya. Kalau sudah ke hitam itu bahaya, karena bisa jadi Anda tidak hanya tidak memiliki kasih sayang, tapi Anda menjadi orang yang pemarah, yang emosional, yang ya dalam hidup istilahnya hanya tergesa-gesa, dan ininya gak enak lah gitu ya. Gak enak. Anda melihat orang yang kayak gitu pasti gak enak. Gitu. Baru dekat aja udah gak nyaman. Nah, kurang lebih itu kondisi orang yang memiliki aura yang buruk gitu, karena ada sumbatan. Nah, sumbatan ini banyak istilahnya dipengaruhi oleh banyak faktor tentu saja. Tapi sebelum saya bahas soal itu, saya naikkan dulu ya di area cakra jantung. Di cakra tenggorokan di area sini. Ini warnanya biru. Nah, ini mempengaruhi tutur kata Anda. Jadi kalau Anda orangnya halus, itu kan ngomongnya selalu memperhatikan kondisi, gitu kan, nggak ceplos-ceplos dalam hal negatif ya, suka maki-maki orang, itu tandanya ada masalah nih di cakra, karena nggak ada handle-nya gitu. Karena cakra tenggorokan ini sendiri salah satu fungsinya adalah mengontrol Anda, mengontrol ucapan Anda. Salah satu fungsinya, kalau dia baik, kondisinya oke, biasanya tutur kata Anda lembut, tutur kata Anda enak, bisa dipahami orang, bisa dimengerti orang. Bahkan ketika Anda sebagai seseorang yang menawarkan dagangan, ya orang yang Anda tawari pun lebih mudah percaya dengan Anda. Itu di area cakra tenggorokan. Jadi apa yang Anda sampaikan lebih mudah, di istilahnya orang itu lebih mudah percayalah dengan Anda. Yang Anda katakan pun membuat orang itu lebih mudah untuk memahaminya. Kalau seperti itu. Dan naik lagi di area cakra ajna. Ini banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah cakra mata ketiga, warnanya nila kurang lebih. Jadi ungu agak kemudahan dikit ya. Ini cakra mata ketiga, banyak yang mengira seperti itu. Tapi ya memang ketika cakra ajna ini aktif, ini bukan berarti mata ketiga itu ada punya mata di sini, bukan ya. Ini lebih kepada mata batin ya, intuisi. Jadi berhubungan dengan intuisi. Jadi Anda lebih peka terhadap gejolak alam, Anda lebih peka terhadap situasi-situasi di sekitar Anda gitu loh. Jadi ketika ada orang yang berniat jahat, ketika Anda berdekatan dengan orang tersebut, Anda bisa melihat, oh orang ini ada hal yang nggak baik nih gitu. Kurang lebih seperti itu, untuk membuat Anda tuh lebih istilahnya lebih peka aja untuk melindungi diri Anda tentu saja. Kemudian naik lagi di area ubun-ubun, tepatnya di cakra mahkota ini ya, di ubun-ubun di sini. Itu warnanya kalau dia normal, itu dia seperti kayak bunga lotus gitu kan, pinggirnya ungu gitu. Dan kemudian di tengah-tengahnya, kalau memang dia mekar sempurna gitu, tengah-tengahnya itu warnanya emas, gold gitu kan, emas yang memancar itu. Nah, lebih kegunaannya apa ini cakra mahkota? Jadi cakra mahkota ini lebih kepada membuat kita itu tingkat spiritualitasnya itu lebih bagus. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dekat lah ya, lebih dekat. Kita pun bisa mendapatkan kedamaian jiwa gitu.
Jadi hidup kita pun lebih tenang, lebih bisa bersyukur gitu. Biasanya di area cakra mahkota. Kalau terbuka dengan oke. Itu kurang lebih ya seperti itu. Karena kalau bicara dengan manfaat lengkap tentu saja banyak sekali. Dan tidak mungkin lah saya jelaskan dalam video ini karena nanti durasinya terlalu panjang. Nah, kemudian cara membersihkannya gimana? Nah, cara membersihkannya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Anda tinggal tonton aja. Silahkan klik aja linknya. Ada nanti saya sertakan aja deh di deskripsi video di bawah ini, nanti saya sertakan linknya. Cara membersihkan cakra. Silahkan saja dilatih. Gitu. Nah, dibersihkan dulu atau dibangkitkan dulu? Gitu. Ya bersihkan dulu lah. Bersihin dulu. Nanti ketika kondisinya bersih dia otomatis bangkit kok. Karena pada dasarnya cakra itu sudah bangkit. Gitu. Sudah bangkit. Hanya saja kondisinya terpuruk, kondisinya mungkin saja terselubungi oleh energi negatif sehingga ada subatan-subatan. Sehingga kalau Anda tidak menjaganya, tidak membersihkannya terlebih dahulu, ya impact-nya sangat kemungkinan Anda mengalami gangguan-gangguan fisik, gangguan-gangguan psikis dan lain sebagainya. Kalau lebih seperti itulah ya. Makanya bersihin dulu baru nanti akan dibangkitkan. Jadi kalau Anda sudah bersih baru nanti dibangkitkan. Bangkitkan di sini bukan berarti Anda cakranya tidak bangkit, bukan, tapi bangkitkan di sini lebih kepada saya artikan untuk booster energi. Jadi meningkatkan potensi energi pada tubuh Anda. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Anda membooster energinya, maka pusaran energi pada area cakra Anda itu lebih kuat gitu, lebih kuat, pusarannya lebih kuat, dan ya intinya energi yang mengalir pada tubuh Anda pun lebih lancar. Lebih seperti itu ya. Jadi kalau Anda bertanya gimana cara membersihkannya, ya silahkan cek aja videonya. Cara membangkitkan sama apakah istilahnya cakra ini sudah mau dibangkitkan atau di booster energinya bagaimana, saya juga sudah membuat video, silahkan dicek saja. Untuk itu buat Anda yang belum subscribe, makanya di subscribe supaya Anda tidak tertinggal video-video menarik lainnya dan Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya nantinya. Oke, itu saja ya tentang cakra. Jadi cakra itu adalah titik energi atau titik pusat energi yang ada pada tubuh. Untuk cakra utama adalah cakra dasar, sel, solar plexus, jantung, tenggorokan, ajna, dan mahkota. Kemudian ada juga cakra-cakra minor. Cakra-cakra minor itu banyak sekali, bahkan ribuan kalau di tubuh kita. Ada cakra minor di area tangan, ada juga di atas cakra mahkota pun ada cakra minor di area kaki, di area banyak lah ya di tubuh kita itu banyak sekali cakra minor. Dan biasanya kalau Anda belajar Reiki, maka cakra minor di tangan ini wajib hukumnya untuk diaktifin karena ini sebagai tangan kita ini sebagai penghantar energi dan juga penerima energi, sehingga kita bisa menyalurkan energi ke tubuh orang yang membutuhkan untuk proses penyembuhannya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Semoga Anda lebih paham tentang apa yang saya sampaikan, khususnya tentang cakra dan letak-letaknya ya, karena memang ada beberapa yang tanya letaknya di mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.